Hai semua, perkenalkan nama saya Valeri. Saya mahasiswa dari Universitas Bunda Mulia semester 3. Pada video hari ini, saya akan membahas mengenai makanan yang berasal dari Bali, yaitu adalah nasi jinggo. Pada video ini, saya akan menjelaskan mengenai sejarah nasi jinggo. Kemudian saya akan menjelaskan bahan dan cara pembuatan nasi jinggo, beserta dengan tempat yang menjual nasi jinggo di Jakarta. Dan yang terakhir, saya akan membahas tentang akulturasi budaya terhadap makanan yang masuk ke Indonesia. Nah, teman-teman, nasi jinggo ini berasal dari Bali dan Pasar. Mungkin banyak teman-teman yang masih belum tahu nasi jinggo ini apa. Nasi jinggo ini berisikan dengan nasi, mie, serundeng, kemudian ada telur rebus, ayam suwir, dan sambal. Untuk ukuran dari nasi jinggo ini, porsinya bisa dikatakan sedikit, tidak seperti porsi pada umumnya. Nah, ini tuh cocok banget untuk dijadikan sarapan pagi atau juga pengenjal perut pada malam hari. Untuk harga dari nasi jinggo ini, pertama kali muncul harga nasi jinggo adalah 1.500. Karena bertambahnya seiringnya waktu atau berjalannya tahun, nasi jinggo ini dijual diperkirakan 3.000 hingga 5.000 rupiah, bisa juga lebih. Kemudian saya akan membahas tentang sejarah nasi jinggo. Sejarah nasi jinggo ini itu ada sejak 1980-an. Nah, nasi jinggo ini itu berada di Bali dan Pasar atau di Jalan Gajah Mada. Tempatnya ini adalah sebuah pasar, yang pasar ini dinamakan Pasar Kumbasari, pasar yang beraktivitas 24 jam. Banyak banget para pedagang yang berjualan. Nah, munculnya nasi jinggo ini itu dijual oleh sepasang suami dan istri, yang dimana mereka membuka nasi jinggo ini pada saat sore hari hingga malam hari. Nah, banyak banget para pedagang yang membeli nasi jinggo untuk mengenjal perutnya di malam hari. Hingga saat itu, nasi jinggo pun terkenal di Bali maupun di luar Pulau Bali, yaitu adalah di Kediri. Kemudian saya akan membahas mengenai nama dari nasi jinggo. Nah, nama nasi jinggo ini itu beragam versinya, teman-teman. Jadi, saya akan membahas satu persatu. Untuk versi yang pertama, nasi jinggo ini dikatakan diambil dari bahasa Hokkien, yaitu adalah cenggo, diartikan adalah 1.500. Nah, harga dari pertama kalinya nasi jinggo keluar ini adalah 1.500, jadi percaya para masyarakat diambil dari bahasa Hokkien. Yang kedua, itu diambil dari film yang berjudul The Django. Banyak masyarakat yang percaya juga bahwa para suami istri ini mengambil nasi jinggo ini pada judul film tersebut, karena judul film tersebut sangat populer pada saat itu. Untuk versi yang ketiga, ini diambil dari kata jagoan, yang artinya para pengendara motor di Bali. Banyak banget orang yang berkata bahwa ini adalah makanan favorit dari pengendara motor di Bali. Kemudian saya akan membahas mengenai bahan dan cara pembuatan nasi jinggo. Nah, yang pertama itu diperlukannya tentunya 400 gram nasi putih. Kemudian disiapkan 200 gram mie goreng. Kemudian 1 telur rebus atau setengah telur rebus. Kemudian siapkan daun pisang untuk alas atau juga untuk membungkus nasi jinggonya. Kemudian saya di sini akan membahas mengenai cara membuat serundeng, ayam suwir, serta sambalnya. Jadi yang pertama kita akan bahas tentang serundeng dulu. Bahan yang perlu disiapkan itu adalah 200 gram kelapa parut kasar, kemudian 2 lembar daun salam, kemudian 1 cm lengkuas yang sudah dimemarkan, kemudian 1 sendok makan minyak untuk menumis, kemudian 1 sendok teh garam, dan 1/4 sendok teh untuk gula pasir. Untuk bahan yang dihaluskan bumbu serundeng ini diperlukan 5 siung bawang merah, kemudian 3 siung bawang putih, dan yang terakhir adalah 4 buah atau 4 biji cabai keriting. Cara membuat serundeng. Nah, yang pertama panaskan minyak terlebih dahulu. Setelah itu masukkan bumbu yang sudah dihaluskan dan dimasukkan 2 lembar daun salam dan lengkuas yang sudah dimemarkan. Ditumis. Setelah itu masukkan kelapa parut, kemudian garam, diaduk hingga setengah kering. Kemudian yang terakhir ditambahkan gula pasir, diaduk-aduk hingga kering. Yang kedua, kita akan membahas tentang ayam suwir. Jadi bahan yang diperlukan adalah 100 gram dada ayam, kemudian 1 lembar daun salam, kemudian 1 batang serai yang sudah dimemarkan, kemudian setengah sendok teh garam dan setengah sendok teh gula pasir. Untuk bumbu halus ayam suwir dibutuhkan 3 siung bawang merah, 1 siung bawang putih, 3 buah cabai keriting, dan 1 buah cabai rawit. Kemudian 1 cm lengkuas, kemudian setengah sentimeter kencur, kemudian setengah sentimeter kunyit yang sudah dibakar, dan yang terakhir adalah 2 butir kemiri yang sudah disangrai. Cara membuat ayam suwir, jadi ayam tersebut dilumuri dengan bumbu yang sudah dihaluskan, kemudian masukkan garam, gula pasir, kemudian daun salam, dan serai. Diamkan selama 30 menit. Setelah 30 menit, oven daging tersebut selama 50 menit dengan api bawah dengan suhu 180 derajat Celcius. Setelah matang, dinginkan ayam terlebih dahulu. Setelah itu, ayam disuir-suir kasar. Jadi yang terakhir kita akan membahas cara membuat sambal. Jadi bahan-bahan ini harus dihaluskan. Yang perlu disiapkan adalah 3 siung bawang merah, 1 siung bawang putih, 1 buah cabai keriting, 2 buah cabai rawit. Nah, semua cabai ini bijinya dibuang ya teman-teman. Kemudian siapkan 1 buah tomat yang dipotong-potong. Setelah itu 1/4 sendok teh
terasi. Nah, bahan-bahan ini dihaluskan dulu, kemudian digoreng. Setelah itu, 1/4 sendok teh gula pasir, kemudian 1/4 sendok teh jeruk limau, dan yang terakhir setengah sendok teh garam. Nah, cabai pun sudah siap untuk disajikan. Jika teman-teman merasa kesulitan dalam membuat nasi jinggo, di Jakarta sendiri sudah banyak banget restoran yang menjual nasi jinggo. Nah, salah satunya ini ada di Mall Tamrin City di lantai 2. Juga ada di Jalan Kesatria 4 nomor 22. Yang terakhir, saya akan membahas tentang akulturasi budaya terhadap makanan yang masuk ke Indonesia. Di sini saya menggunakan makanan pengganti, yaitu adalah bakso. Nah, bakso ini berada di masa dinasti Ming atau pada abad ke-17 Masehi, di mana ada seorang anak yang bernama Mengko tinggal bersama ibunya di Fuzhou, China. Nah, anak ini tuh pada suatu hari ingin memasakkan sebuah daging kepada ibunya, tetapi karena usia ibunya yang sudah tua dan giginya sudah rentan dan sulit untuk mengunyah, makanya si Mengko ini tuh berpikir bagaimana sih cara membuat daging kesukaan ibunya ini. Nah, suatu saat Mengko ini tuh teringat akan penganak lunak seperti mochi. Jadi si Mengko ini membuat daging itu ditumbuk-tumbuk atau dihaluskan dulu, kemudian dibulatkan. Setelah dibulatkan, si Mengko ini memasak bakso atau daging ini tuh dengan kuah kaldu yang hangat. Setelah itu, ibunya mencicipi masakan Mengko dan ternyata makanan yang dibuat anaknya itu adalah sangat lezat. Nah, dari situ banyak banget para masyarakat yang tertarik untuk mencoba dan ingin belajar resep dari si Mengko tersebut. Nah, teman-teman, bagaimana bakso ini bisa masuk ke Indonesia? Nah, jadi pada saat itu kan karena sudah banyak banget masyarakat yang belajar dari resep si Mengko ini, ada salah satu pedagang di China ini yang menetap atau tinggal di Indonesia, bisa dikatakan imigran di Indonesia. Nah, dia itu membuka usaha di Indonesia, teman-teman. Jadi, makanya itu bakso ini bisa masuk ke Indonesia. Sekian video dari saya, semoga video yang saya berikan ini bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Terima kasih teman-teman, maaf bila ada kesalahan kata.